Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Anissa Deviana dengan NPM 202043500922. Di sini saya akan membuat video demo aplikasi skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kaos Paling Diminati dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process pada toko Handini Fashion. Jadi berikut adalah aplikasi pendukung keputusannya. Nah, saat ini kita sudah berada di tampilan login, dan di aplikasi ini hanya terdapat satu row login, yaitu milik pemilik toko Handini Fashion. Di sini saya akan memasukkan username dan juga passwordnya. Saya akan masuk dan berhasil login. Jika saya menginput username dan password yang salah, tentunya akan gagal ya, karena di sini sudah ada validasi login. Baik, kita sudah masuk ke tampilan awal atau dashboardnya. Di sini saya login sebagai pegawai, tertera identitas user saya Anissa Deviana, jabatannya pegawai. Di sisi kanan atas di sini ada tanggal dan juga jam yang aktual. Lalu di bagian kiri ini ada logo dan di atas ada menu-menu utama. Kita mulai dari menu awal, master data. Terdapat data kriteria. Nah, ini adalah input data kriteria. Sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan dengan pemilik toko Handini Fashion bahwa yang dibutuhkan hanya ada 5 kriteria, yaitu kualitas bahan, desain, warna, harga, dan supplier. Jadi karena sudah ditentukan 5 kriteria, maka saya tidak menyediakan button untuk hapus dan juga tambah kriteria, karena nanti akan memengaruhi perhitungan. Ya, seperti ini, jadi hanya bisa ubah. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu data alternatif. Ini konsepnya juga sama dengan data kriteria. Alternatif terdapat 5 data, yaitu adalah kaos polos basic esensial. Ini alternatif atau jenis kaos yang dijual ya oleh toko Handini Fashion. Yang kedua ada kaos tie-dye, yang ketiga ada kaos hijab yang friendly long sleeve, keempat ada streetwear oversize, dan yang terakhir ada polo shirt. Data-data ini juga tidak bisa ditambahkan ataupun dihapus karena sudah mutlak di sistem terhitung sebagai 5 alternatif, jadi hanya bisa diubah. Next, kita bisa ke data pengguna. Ya, ini adalah user ya yang dapat didaftar oleh pemilik toko. Pemilik tokonya ini Muhammad Abi ya. Jadi beliau bisa menambah dan menghapus data pegawai. Next, kita bisa masuk ke perhitungan. Nah, di metode AHP tersendiri ini saya kategorikan sebagai 3 kali menu perhitungan. Yang pertama ya, kita masuk ke perhitungan perbandingan kriteria AHP. Nah, di sini pertama yang bisa kita input adalah periode bobot atau bulan. Jadi sesuai kesepakatan dengan pemilik, kita bisa coba September. Biasanya perhitungan ini akan dilakukan 1 bulan sekali, maka retensi bobot periodenya yaitu di setiap bulan pemilihannya. Lalu kita bisa mulai input. Di sini terdapat matriks ya, matriks untuk menentukan prioritas elemen, matriks perbandingan kriteria. Ini yang perlu kita input hanya area biru saja, karena yang area putih dan merah ini sudah otomatis oleh sistem. Baik, bisa kita mulai input. Area biru sudah terinput semua, kita bisa proses. Nah, di sini akan terhitung secara otomatis sintetis penjumlahan. Nah, penjumlahan ini adalah hasil penjumlahan dari matriks yang di sebelah kiri. Lalu ada perhitungan normalisasi.
Ini normalisasi juga didapat dari perhitungan area kiri dengan rumus nilai perbandingan berpasangan kriteria dibagi dengan kriterianya itu sendiri. Lalu ada nilai vektor eigen atau eigenvektor. Ini sudah terhitung jumlahnya, kita perlu melakukan aksi klik dan simpan ya. Jadi kita bisa klik aja K1 sampai dengan K5-nya, maka otomatis terisi di bagian bawah dan kita bisa simpan. Data berhasil disimpan. Baik, kita bisa next ke nilai maksimum. Nilai maksimum yang didapatkan, ini datanya kita klik dulu di area bawah September ya, periode September. Ini akan muncul nilai CI dan juga CR-nya. Untuk CI sendiri didapatkan dari lambda maksimum yang ini, nilai maksimum dikurang dengan N atau jumlah kriteria yaitu 5, lalu dibagi dengan jumlah kriteria dikurang 1 dibagi dengan 4, maka ini outputnya ya 0,05. Untuk outputnya sendiri 0,05 ini dapat dikatakan konsisten ya, karena sesuai rumus dan peraturan perhitungan AHP dapat dikatakan konsisten jika hasil CR merupakan kurang dari 0,1. Baik, ini karena sudah semua di input, kita bisa masuk ke perhitungan selanjutnya. Di menu selanjutnya ada perhitungan perbandingan alternatif berdasarkan kriteria. Jadi alternatif ada 5, semua akan kita bandingkan. Pertama kita bisa pilih periodenya, melanjutkan yang tadi periode di September. Lalu kriterianya dimulai dari yang pertama, kualitas bahan. Kita bisa mulai input Untuk inputan di matriks ini tentunya sebelumnya sudah melakukan riset ya oleh pemilik toko. Jadi angka ini didapatkan dari penjualan. Nah, jadi baru bisa kita input di sini dengan angka mulai dari 1 sampai dengan 9. Jika sudah, kita bisa proses. Nilai normalisasi juga sudah muncul. Nilai vektor eigen bisa kita simpan dulu, diklik lalu simpan. Data berhasil disimpan. Nilai maksimum CI dan CR. Baik, ini nilai CI dan CR bisa kita klik kualitas di September. Maka sini sudah tampil juga nilai CR-nya 0,052. Kembali ke perhitungan alternatif dengan kriteria kedua, desain. Periodenya jangan lupa di September. Oke, kita bisa input matriksnya. Lalu diproses. Normalisasi sudah muncul, vektor eigen kita klik kembali dan simpan. Data berhasil, maksimum CI dan CR. Seperti biasa kita tinggal klik saja di desain tadi. Oke, nilai CR-nya sudah 0,05, maka bisa kita X dan kembali ke perhitungan selanjutnya yaitu warna, kriteria warna bulan September. Baik, kita proses normalisasi nilai vektor eigen. Ini perlu kita lakukan dengan cara yang sama. Data berhasil.
keluar 0,07 data konsisten, dapat kita lanjutkan ke kriteria harga periode September dengan emiten 111 bisa diproses normalisasi nilai factory agent, kita klik agar muncul dan berhasil disimpan. Baik, nilai maksimum CICR nya di September harga. Baik, sudah muncul datanya, hasilnya konsisten, dapat kita lanjut ke yang terakhir, kriteria supplier bulan September. Kita input terlebih dahulu matriksnya. 1, 3, 5, 2, 3, 1. Kita proses, muncul angkanya, kita klik dan simpan. Oke, nilai CI dan CR perlu diklik supplier. Baik, hasil nilai CR-nya 0,04 atau konsisten, dan karena semua kriteria sudah, kita lakukan proses input dan hitung. Next perhitungan yaitu total score dan ranking alternatif. Jadi kita bisa milih alternatifnya dari yang pertama paling atas, polos basic, dengan periode bulan yang sama di September. Ini bisa kita cari dulu ya yang bulan September. Berikut datanya. Lalu yang perlu kita cari di sini adalah bobotnya, bobot di bulan September. Nah, untuk ini kita tinggal klik saja NA1 kriteria 1, artinya ini ya, NA1 kriteria 1 kita klik. Lalu yang kedua NA K3, K4, dan K5. Lalu jika sudah diklik, maka bisa kita hitung dan simpan. Data berhasil disimpan, tinggal lakukan hal yang sama sampai dengan alternatif terakhir pada bobot September. Lalu ini satunya kita bisa tinggal yang pilih ke NA2, NA3, NA. Ini tidak perlu khawatir ya, karena sebenarnya sudah disocokkan antar kolom. Jadi kalaupun kita kliknya tidak berurutan, maka dia akan memilih kolom yang tepat untuk terisi. Hitung, crop di sini. Baik, jika sudah, jangan lupa disimpan. Lalu kita ke Egypt friendly dengan kode bobot bulan September, NA ketiga. Kita hitung total skornya, jangan lupa disimpan. Lalu keempat ya, oversize bobot kriteria bulan September. Sini bisa kita langsung klik saja ke bawah dan terhitung. Data disimpan. Ini yang terakhir ada polo shirt. Bobot gunakan yang September. Tinggal diklik lagi kolom NA5. Total skornya dihitung dan disimpan. Data berhasil disimpan. Kita bisa cari periode September. Nah, ini sudah terhitung sampai dengan total skornya. Jika tahap ini sudah selesai, maka kita bisa close dan tarik data laporan. Nah, ini laporan data kaos paling diminati. Periodenya bisa kita pilih sesuai yang sudah diinput tadi, bulan September. Maka kita coba cetak. Baik, ini dia hasil perankingan dari apa yang sudah diinput. Oke, maka laporan data kaos paling diminati periode September dengan
Total skor 0,257, yang paling atas itu ada di streetwear oversize, ini di ranking pertamanya. Jadi untuk kaos yang paling diminati ini sudah tertera rankingannya 1 sampai dengan 5, mana kaos yang paling diminati, sehingga dari Handini Fashion dapat menentukan stok barang sesuai dengan ranking yang utama, sehingga akan meminimalisir resiko kerugian terkait salah stok barang. Nextnya ada laporan-laporan lain yang dapat kita cetak juga. Ini ada laporan data nilai bobot. Kita bisa cetak bobot bulan September yang tadi sudah kita hitung. Ini ada kode bobot 5, yaitu untuk bulan September. Tertera nilai kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Di bawah ini adalah angka dari bobotnya. Kita bisa ke laporan selanjutnya, yaitu ada laporan data nilai alternatif kriteria. Kita coba tarik lagi di bulan September, lalu cetak. Ini dia untuk laporan data nilai alternatif kriteria, tertera dari alternatif 1 sampai dengan 5. Jadi di antara 5 kriteria ini data alternatifnya terlampir. Baik, selanjutnya kita bisa cetak laporan data kriteria. Nah, ini dia kriterianya, ada 5. Dan yang terakhir ada laporan data alternatif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat menjelaskan bagaimana cara sistem ini bekerja dan penggunaannya dengan jelas dan rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.